Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidjuddah dari kelas PTKC kelompok 2 akan membahas materi tentang routing dengan pembahasan jenis-jenis konfigurasi routing. Jenis-jenis konfigurasi routing. Jadi, routing digunakan untuk proses pengambilan sebuah paket dari sebuah alat dan mengirimkannya melalui network ke alat lain di sebuah network yang berbeda. Jika network kita tidak memiliki router, maka jelas-jelas kita tidak dapat melakukan routing. Untuk dapat melakukan routing, ada hal-hal yang harus diketahui, yaitu pertama, alamat tujuan, yang kedua, router-router tetangga dari mana sebuah router bisa mempelajari tentang network remote, kemudian yang ketiga, route yang mungkin ke semua network remote, dan yang terakhir, route terbaik atau rute terbaik untuk setiap network remote router yang menyimpan routing table yang menggambarkan bagaimana menemukan network remote. Konfigurasi routing secara umum dibagi atas 3. Yang pertama, minimal routing. Dari namanya saja dapat diketahui bahwa jenis konfigurasi routing ini adalah konfigurasi yang paling sederhana, tapi sangat mutlak untuk diperlukan. Biasanya, minimal routing dipasang pada network yang terisolasi dari network lain, atau dengan kata lain, hanya pemakaian lokal saja. Kemudian yang kedua yaitu static routing. Konfigurasi jenis routing ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway, umumnya sekitar 2 atau 3. Static routing dibuat secara manual pada masing-masing gateway atau gerbang. Jenis konfigurasi ini masih memungkinkan untuk jaringan yang kecil dan stabil. Stabil ini yang dimaksud adalah jarang down. Jaringan yang tidak stabil yang dipasangkan static routing dapat membuat kacau seluruh routing, karena tabel routing yang diberikan oleh gateway tidak benar, sehingga paket data yang seharusnya tidak bisa diteruskan masih saja dicoba sehingga dapat menghabiskan bandwidth. Terlebih menyusahkan lagi apabila network semakin berkembang. Setiap penambahan pada sebuah router, maka router yang tidak ada sebelumnya harus diberikan tabel routing tambahan secara manual. Jadi jelas bahwa static routing ini tidak mungkin dipakai untuk jaringan besar, karena membutuhkan effort atau usaha yang besar untuk mengupdate-nya. Kemudian yang terakhir yaitu dynamic routing. Dalam sebuah network di mana terdapat jalur routing lebih dari satu rute untuk mencapai tujuan yang sama, biasanya menggunakan dynamic routing. Dan selain itu, network besar yang terdapat lebih dari 3 gateway juga menggunakan jenis konfigurasi dynamic routing. Dengan dynamic routing, kita tinggal menjalankan routing protokol yang dipilih dan membiarkannya otomatis untuk bekerja. Jadi secara otomatis tabel routing yang terbaru akan kita dapatkan. Itulah tadi pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.